Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan daurah kitab At-Tauhid awalan ya du'atul Islam. Kita memohon pertolongan, petunjuk dan taufiknya Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Halaman 30, dan insyaallah ini sesi yang terakhir untuk kita khatamkan Kutaybah ini. Amma ma jaa fi su'al, adapun apa yang datang dalam pertanyaan. Karena kitab ini awalnya adalah tanya jawab. Pertanyaan yang diberikan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, lihat ya di bagian awalnya, di halaman 4, di halaman 5, di halaman 6. Wa kaifa tabra'u dhimmatul muslimina 'inda Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamah. Bagaimana menggugurkan kewajiban seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak terkait dengan permasalahan menyelesaikan atau memperbaiki kondisi umat hari ini. Amma ma jaa fi su'ali, adapun apa yang datang dalam pertanyaan itu, an kaifiyati bara'ati zimmatil muslimi, tentang cara melepaskan atau menggugurkan tanggung jawab seorang muslim, au musahamatihi, atau perannya adanya saham dia fi ta'yiri hadzal waqi'il alimi, dalam merubah kondisi yang menyakitkan ini. Fanaqul, maka kita berkata, kullun minal muslimina bihasabihi, masing-masing dari kaum muslimin ini sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Al-alimu minhum, orang yang alim di kalangan mereka, yajibu alaihi, wajib atasnya, ma la yajibu ala ghairil alimi, apa yang tidak menjadi kewajiban atas seorang, atas selain orang alim. Makanya antum punya buku, kitab, antum harakati, antum maknai, itu baru ngaji pakai kitab. Wa kama adhkuru fil mithli hadhil munasabati, sebagaimana yang aku sebutkan
dalam contoh kesempatan ini, atau dalam semisal kesempatan ini, innallaha azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla qad akmala ni'mata bi kitabihi, sungguh telah menyempurnakan nikmatnya dengan kitabnya Al-Quran. Nikmat Allah itu untuk umat Nabi Muhammad ini sempurna. Allah telah turunkan ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku telah ridha Islam ini sebagai din, aturan hidup untukmu. Kalimatnya sempurna. Risalah ini risalah yang sempurna. Wa ja'alahu dusturan lil mu'minina bihi, dan Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai dusturan, undang-undang, aturan atau aturan hidup bagi orang mukmin. Saya bisa saja menerjemahkan Allah menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang untuk kaum muslimin, tapi kadang saya membacanya dengan secara harfiah kali, agar antum bisa memahami mana yang undang-undang, mana yang menjadikan, kemana balik domirnya. Itulah baca kitab. Faham tu? Tayyib. Min dzalika, di antara contoh yang demikian, annallaha azza wa jalla, atau annallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya Al-Quran. Dan zikri di sini maknanya adalah Al-Quran dan hadis, bukan hanya Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahadithul Ahad, hujjah binafsihi fil aqaid wal ahkam. Hadis ahad menjadi hujjah dalam akidah dan ahkam hukum. Seingat saya belum menguatkan pendapatnya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Makna dari zikr di sini adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah kalian kepada ahlinya Al-Quran jika kalian tidak tahu. Lihatlah indahnya firman Allah. Allah menyuruh kita bertanya, bukan hanya sekedar bertanya, tetapi Allah juga menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Bukan hanya sekedar bertanya. Lalu kepada siapa kita bertanya? Kepada sembarangan orang, bisa keliru. Dan ini lebih indah. Dan Allah juga sudah sebutkan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, seelok-elok ucapan itu atau sebaik-baik ucapan-ucapan Allah. Dalam bahasa Indonesia sering disebut malu bertanya sesat di jalan. Terus bertanyanya kemana? Kadang kita juga bertanya ke Mbah Google Maps, dibawanya kita jalan yang sesat, padahal kita juga sudah bertanya. Sekelas Google saja masih kita bertanya ke Google, terus juga sesat di jalan. Kami sama Ustaz Jafran itu pernah ke Sumbar sana, pakai Google Maps, pergi ke danau apa itu, Singkarak, dibawanya jalan ke hutan-hutan itu, ke dalam-dalam itu, tak ditempuh-tempuh orang. Nak balik ke belakang dah jauh pula, dilanjutkan bebukitan, sampailah ke puncak bukit tu, itu ngeri kali.
Itu pasrah saja. Kalau sempat putus remnya, ada kacau lah kami itu. Di bawahnya, la ilaha illallah. Itu jalan paling ekstrim yang pernah saya tempuh di Sumbar ya. Nah, jalannya semen sih, cuman hanya demikianlah. Sedangkan bertanya saja masih sesat di jalan. Ya. Makanya Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala sudah mengajarkan dengan indah kepada kita. Bertanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya zikir. Dan zikir di sini apa? Ya, ketika Allah, ini yang sebenarnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra, dan dzikra di sini inilah yang beliau sebutkan seperti yang saya jelaskan tadi. Maknanya adalah Quran dan hadis. Ya. Quran dan hadis. طيب. فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قد جعل المجتمع الإسلامي, menjadikan, sungguh telah menjadikan masyarakat Islami ini, mujtama' itu masyarakat, kismaini, terbagi menjadi dua bagian. Aliman, yang pertama alim, wa ghairu alim, dan yang bukan alim. Alim wa ghairu alimin, dan yang bukan alim. Wa aujaba ala kulli minhuma, dan Allah mewajibkan masing-masing atau atas masing-masing dari keduanya, ma lam yujibhu 'alal akhar, apa yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada yang lain. Pada orang alim wajib begini, orang yang bukan alim tidak wajib. Fa'alal ladzina laisu biulama'i, maka di atas orang-orang yang bukan ulama, an yas'alu ahlal ilmi, hendaklah dia bertanya kepada ahlul ilmi. Jadi kalau bukan ulama, bertanya kepada ulama. Dan cara bertanya itu banyak, ya, terutama bertanya langsung atau hadir langsung, duduk bersimpuh di majelis mereka, mendengarkan penjelasan mereka, atau membaca tulisan-tulisan mereka. Dan salah satu keindahan bermanhaj salaf ini yang saya rasakan, saya pernah satu waktu dahulu bertanya kepada guru saya Rusdi Al-Adli. Beliau di Jakarta, beliau udah pernah ke sini daurah. Saya dekat dengan Syekh. Saya tanya sama beliau, ajib, dan saya meminta nasihat kepada beliau, ya Syekh, bagaimana caranya. Ya, saya ceritakan saya tidak bisa pergi belajar ke negeri para ulama. Ya, saya juga, ya, saya ceritakan kondisi saya. Lalu saya memberikan nasihat untuk terus belajar, terus menggali ilmu. Ya, untuk bertanya nih, coba cari dulu sendiri apa pembahasan yang sedang kita cari, pertanyaan yang ada itu cari dulu. Dapat kita, alhamdulillah. Dan yang paling indah saya rasakan itu, beliau ketika saya tanya pasti dicarinya jawaban dari para ulama besar, dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, atau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama kibar yang lainnya. Allahu Akbar. Itu yang paling besar saya rasakan. Ya. Dan satu hari saya mendapatkan nasihat indah dari beliau tentang ilmu ini. Saya share jawaban beliau itu ke Facebook, tapi belum minta izin ke beliau, langsung kena tegur saya. Seketika juga langsung saya hapus.
Begitulah guru. Ya, karena beliau merasa belum ada apa-apa diri beliau. Allahu Akbar. Ya, Syekh. Maka kita Ahlus Sunnati wal Jamaah itu senantiasa menyandarkan diri kepada para ulama. Maka di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah, ciri-ciri as-salafiyun, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak generasi salaful ummah, mereka senantiasa apa? Tidaklah mendahului para ulama dalam berkata. Apabila terjadi sebuah permasalahan, mereka tidaklah berbicara, melainkan mereka menunggu bagaimana para ulama berbicara. Allahu Akbar. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak di negeri ini. Dan ini pula yang saya rasakan. Di antara sifat atau karakternya salafiyun, Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, betul-betul mereka kembali kepada ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama. Karena sesungguhnya di antara bentuk, ya, di antara pemikiran orang-orang hizbiyah itu, mereka mengatakan haula'i rijal, ya, mereka itu lelaki, ya, kita juga lelaki, ya. Mereka para ulama itu lelaki, kita juga lelaki. Akhirnya kita merasa sudah memberanikan diri untuk berfatwa, ya, padahal jauh dari para ilmunya para ulama. Hafal Quran tidak, hadis tidak kita kuasai, ya. La ilaha illallah. Tapi begitulah orang-orang yang tidak kembali kepada ahlul ilmi. Mereka berani. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan website tulisan-tulisan. Bedanya tulisan atau website di negeri ini dengan website di Saudi misalkan, setiap website itu ada musyrifnya, ada pengawasnya. Di negeri ini tidak, main hantam saja. Maka di antara hal yang paling lama saya ingat apa yang disebutkan oleh Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdad ketika beliau memberikan pengantar kitab murid dan sahabat beliau, murid terdekatnya yang sudah mendahului beliau, Ustaz Ibnu Sayni rahimahullah ta'ala. Saya banyak mendapatkan faedah dari buku beliau, khususnya dalam masalah prinsip manhajiyah atau mazhab. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, buku ini Ibnu Sayni ini dah lama, tapi belum diterbitkan. Begitulah manhajus salaf. Itu yang lama saya ingat. Tulis langsung sebar begitu saja, tulis langsung sebar begitu saja. Tidak. Diteliti lagi, dilihat lagi. Oh, begitu para ulama. Hati-hati. Baik. Wa 'alal ulama'i ayyujibuhum amma su'ilu anhu. Dan kewajiban para ulama, mereka memberikan jawaban kepada orang-orang itu, kepada mereka orang yang tidak berilmu, amma su'ilu, dari apa yang mereka tanyakan anhu, tentangnya. Fal wajibatu, maka kewajiban, min hadzal mantaliq, dari titik tolak ini, takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, itu berbeda dengan berbedanya individu atau orang-orang itu. Jadi berbeda, masing-masing orang itu berbeda kewajibannya, tidak sama. Maka di dalam masalah apa? Dalam masalah amal siasi itu bukan kewajiban ahli ilmu, ya. Baik.
fal wajibatu min hadhihi al-mantaliqa. Maka kewajiban, ya, maka yang wajib adalah berangkat dari titik tolak ini. Itu berbeda bi ikhtilafil ashkhas, dengan berbedanya orang-orang. Fal alimul yawma alaihi ay yad'uwa ila da'watil haqqi fi hududil istita'ati. Maka orang alim hari ini wajib alaihi, wajib atasnya, an yad'uwa, agar dia berdakwah ila da'watil haqqi, kepada dakwah haqq, fi hududil istita'ah, dalam batas-batas kemampuan. Wa ghairul alimi, dan orang yang bukan alim, alaihi, wajib atasnya. Alaihi itu bermakna wajib dia, ya. An yas'ala, agar dia bertanya, amma, yuhimmuhu bihaqqi nafsihi, tentang perkara-perkara yang penting buatnya, bihaqqi nafsihi, dengan hak dirinya, au man kana ra'iyan lahu, atau yang penting buat orang-orang yang ra'iyan lahu, yang dia menjadi tanggungan buat orang-orang itu. Ini juga penting. Inilah kewajiban kita. Wa ghairul alimi alaihi an yas'ala amma yahimmuhu. Ini yahimmu. Dan yang bukan orang alim wajiblah agar dia bertanya tentang perkara-perkara yang penting baginya dengan hak dirinya, atau man kana ra'iyan lahu, orang-orang yang menjadi tanggungan baginya, kazaujatin, seperti istrinya. Makanya kalau ada seorang istri bertanya tentang satu hukum, suami wajib memberikan penjelasan terhadap pertanyaan istrinya, atau mencari jawaban atas pertanyaan istrinya itu. Awaladin, atau anaknya, au nahwihi, atau seumpamanya yang menjadi tanggungannya. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, an ra'iyatihi. Rasul sudah sebutkan setiap kamu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fa idza qama al-muslimu, maka apabila seorang muslim itu sudah melaksanakan min kilal fariqaini, dari dua kelompok itu, masing-masing dari dua kelompok itu, bima yastati'u, sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupannya, faqad najah, maka sungguh dia akan sukses atau beruntung. Li'anna Allah azza wa jalla yaqulu, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang kecuali berdasarkan wus'aha, kesanggupannya. Tak paham ya? Nahnu ma'al asaf, kita sangat disayangkan sekali, na'ishu fi ma'satin, kita hidup dalam kondisi yang buruk, alamat bil muslimina, yang dirasakan atau yang meliputi kaum muslimin. Dalam kondisi buruk yang meliputi kaum muslimin. La ya'rifu tarikhu laha mathilan, yang tidak, atau la yu'rafu tarikhu laha mathilan, yang tidak dikenal dalam sejarah yang semisal dengan kondisi ini. Wa huwa tada'al kuffaru 'alal muslimina, yaitu orang-orang kufar mengurumuni kaum muslimin,
Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadithihi al-ma'rufi was sahihi, dalam contoh hadisnya yang terkenal lagi sahih. Tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat yang lain itu akan mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan ila qas'atiha, menuju nampan atau wadahnya. Qalu, mereka para sahabat bertanya. Apa sebab mereka bertanya? Sebab mereka merasa bahwa diri mereka ini kuat. Didikan Rasulullah itu kuat. Di antara yang ditinggalkan Rasul itu adalah pasukan-pasukan yang hebat. Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah sebab sedikitnya kami? Amin, apakah sebab sedikitnya kami pada waktu itu ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, la, tidak. Antum yawma idzin katsir, pada hari itu kalian banyak. Walakinnakum hutha'un ka hutha'is sayl, tetapi kondisi kalian hutha, seperti buih yang ada di lautan. Kondisinya seperti buih yang ada di lautan. La ilaha illallah. Wala yanzi'annallahu ar-rahmata, Allah mencabut rasa takut. Wala yanzi'annallahu ar-rahmata, Allah mencabut rasa takut min suduri aduwikum lakum, dari dada-dada musuh kalian. Rasa takut itu dicabut oleh Allah. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan, dan akan ditimpakan di dalam hati kalian penyakit wahan. Qalu, mereka bertanya, wammal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. La ilaha illallah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itulah antum mesti ingat perkara ini. Ya. Ini kondisi umat. Kita hidup tengah betul-betul dikerumuni oleh umat lain. Hari ini peradaban yang menang adalah peradaban Yahudi. Orang-orang gaya hidupnya gaya peradaban Barat. Rasul juga sudah sebutkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian betul-betul akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai-sampai ketika mereka masuk lubang top, kalian pun masuk dalam lubang top itu. Hari ini kondisi umat begini. Wajar kita dikerumuni, kita dikuasai. Ini apa sebabnya? Musuh-musuh tak takut tertimpa umat ini dengan penyakit wahan, takut mati, cinta dunia dan takut mati. Bahaya. Makanya umat ini baru sukses dia dalam hadis yang sering-sering saya ucapkan itu, naja awwalu hadhil ummati bil yaqini waz zuhdi wa yahliku, atau halaku akhiru hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal. Dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, letak kesuksesan awal generasi umat ini adalah dengan sebab keyakinan mereka
dan letak kehancuran umat akhir zaman ini dengan sebab apa? Dengan sebab kebakhilan mereka dan panjangnya angan-angan. Orang kalau udah cinta dunia bakhil, orang kalau udah cinta dunia takut mati. Maka tidak ada ceritanya para pejuang-pejuang dinullah ini takut mati. Camkan itu. Tidak ada ceritanya para pejuang-pejuang yang mukhlisan, yang ikhlas berjuang di jalan Allah itu hubbud dunia, cinta dunia. Makanya kalau rasa di hati ada cinta dunia, Anda berhenti dulu sejenak, perjuanganmu tidak barokah. Anda berhenti dulu sejenak untuk menata hati, baru melangkah lagi menjadi seorang pejuang lillah. Ikhwati fillah. Ya, kembali kita ke inti permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Inilah kondisi umat. Apa kondisi umat itu? Umat lain itu kuat sekarang. Maka kalau demikian kondisinya, fawajibul ulama'i idzan, maka kewajiban para ulama jika demikian, an yujahidu fit tasfiyati wat tarbiyah, mereka berjuang dalam tasfiyah dan tarbiyah umat. Berjuang dalam tasfiyah, memurnikan akidah umat dan mendidik umat, bukan berjuang membangkitkan hamasah semangat para pemuda dan umat ini untuk menentang penguasa, apalagi bom-bom bunuh diri. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, hari-hari yang dianjurkan banyak beramal saleh. Orang Khawarij hadahumullah, mereka bom bunuh diri, mati konyol itu. Coba tengok bom bunuh diri terbaru nih kemarin tuh, kapan tuh ya, itu cuma bunuh diri dekat pintu gereja, orang tak mati dia mati, bodoh kali hidup dia. La ilaha illallah. Ini kewajiban kita, tasfiyah dan tarbiyah, masukkan dalam hatimu wahai para pejuang dua kata ini, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu apa? Memurnikan, cuci otak. Itu. Ya. Tasfiyah itu dimurnikan pemahamannya dengan pemahaman yang benar. Baik. Tarbiyah didik. Wa dzalika bi ta'limil muslimin at-tauhid as-sahiha wa tashihil aqaid. Apa caranya? Zalika, dan yang demikian itu caranya, bi ta'limil muslimin at-tauhidah, mengajarkan kaum muslimin itu tauhid as-sahihah yang benar, wa tashihil aqaid, dan mentashih, membenarkan apa? Memperbaiki akidah kaum muslimin ini, wal ibadat, dan ibadat, wasuluk, dan suluk, perilaku-perilaku. Kullu hasabi taqatihi, kullu hasabi taqatihi, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Tokoh itu kesanggupan. Wa fil biladil lati ya'ishu fiha, dan di negeri yang dia hidup di negeri itu. Jadi di mana dia hidup berdakwah di sana sesuai dengan kesanggupannya. Walaupun nanti kita dianjurkan untuk terus meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita untuk berdakwah ke berbagai negeri, ya. Baik. Li'annahum la yastati'una al-qiyama, karena sesungguhnya mereka tidaklah sanggup melaksanakan bijihadil yahudi, jihad terhadap orang Yahudi, fi saffin wahidin, dalam satu saf, madamu kahalinal yauma, selama mereka seperti halinal yauma, keadaan kita pada hari ini. Tidak bisa. Bagaimana keadaan mereka pada kita hari ini? Mutafarriqina, bercerai-berai, la yajma'uhum baladun wahidun,
la yajma'uhum, tidak ada, ya, la yajma'uhum baladun wahidun, tidaklah ada satu negara yang mengumpulkan mereka, tidaklah mereka terkumpul oleh satu negara. Wala saffun wahidun, tidak pula satu saf. Fa innahum la yastati'una al-qiyamah, maka sesungguhnya mereka tidaklah sanggup melaksanakan bimithli hadzal jihad, melaksanakan jihad yang seperti ini, lisaddil a'da'i, untuk menolak musuh-musuh, alladzina tada'u alaihim, yang telah mengerumuni mereka. Walakin, dan tetapi, alaihim, wajiblah atas mereka, an yattakhidhu kulla wasilatin syar'iyyatin, agar mereka mengambil setiap sarana yang syar'i, wasilah yang syar'i, biimkanihim ayyattakhidhuha, dengan sesuatu yang memungkinkan mereka untuk mengambilnya. Li'annana, karena sesungguhnya kita, kondisi kita ini, la namlikul qudratal maddiyata, tidaklah kita memiliki kudrah, kemampuan secara maddiyah, materi. Walau istata'na, dan sekiranya kita pun juga sanggup, mampu, fa'innana, secara materi, kalaulah kita mampu misalkan secara materi, fa'innana, sesungguhnya kita dalam kondisi la nastati'u an nataharraka fi'lan, tidak juga sanggup untuk bergerak secara real. Melaksanakan jihad itu tidak sanggup juga walaupun sanggup materi kita. Apa sebab? Li'anna hunaka, karena sesungguhnya di sana ada hukumatun, ada pemerintah-pemerintah, wa qiyadatun, dan kepemimpinan, wa hukaman, berarti li'anna hunaka hukumatin wa qiyadatin wa hukaman, ya, karena sesungguhnya ada di sana itu pemerintah-pemerintah dan kepemimpinan dan penguasa-penguasa. Sini sebutnya hukaman, berarti hukumatin wa qiyadatin wa hukaman, jadi nasab. Fi kathirin min biladil muslimina, di kebanyakan dari negeri-negeri kaum muslimin. Jadi ada pemimpin, pemerintah dan penguasa yang kriteria mereka yatabannawna siyasatin, yang mereka mengadopsi politik la tattafiqu ma'asiyasati syar'iyyah, yang tidak sesuai dengan politik syar'i. La tattafiqu, tidak sesuai, tidak cocok dengan politik kaum muslimin. Ma'al asafis syadidi, sangat disayangkan sekali. Syadid itu teramat sangat. Jadi ma'al asaf itu mohon maaf sekali atau sangat disayangkan, ya. Lakinnana nastati'u, tetapi kita, kondisi kita, nastati'u, kita sanggup, an nuhaqqiqa, untuk mewujudkan, biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, hadainil amrainil azimaini alladzaini dzakartuhuma anifan. Kita sanggup dengan izin Allah melakukan atau mewujudkan dua perkara ini yang agung, yang keduanya telah kusebutkan tadi. Apa tadi? At-tasfiyah wa tarbiyah. Sanggup kita. At-tasfiyah wa huma, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Wa hinama yakunu du'atul muslimuna, dan ketika dai kaum muslimin itu melaksanakan bihadhil wajibi, bihadhil wajibil muhimmi jiddan, ketika dai kaum muslimin itu melaksanakan kewajiban yang penting ini, yang penting sekali ini, fi baladin, di satu negeri, la yatabanna, yang tidak mengadopsi,
siyasatan, satu politik la tattafiqu ma'a siyasati syar'iyyah, yang tidak sesuai dengan politik syar'i. Ya. Wa yajtami'una ala hadzal asas, dan mereka berkumpul di atas pondasi ini. Fa ana a'taqidu yauma idzin, maka saya berkeyakinan ketika itu, annahu sayasduqu alaihim, akan benarlah atas mereka qaulullah azza wa jalla, ucapan Allah azza wa jalla, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah, pada hari itu akan bergembiralah orang mukmin mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kata Al-Albani, kalaulah dai-dai itu melaksanakan dua tugas ini, at-tasfiyah, terus dia lakukan di negeri-negeri yang tidak mengadopsi hukum syar'i itu, yang tidak mengadopsi politik atau idaratus syar'iyyah, idaratus syu'unil ummah, ya, yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Terus mereka berdakwah di negeri-negeri seperti negeri kita ini, maka kata Al-Albani, mereka berkumpul di atas asas ini, saya berkeyakinan nanti akan terwujudlah apa yang Allah firmankan, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah, satu hari nanti akan bergembiralah orang mukmin itu dengan pertolongan Allah. Dan Allah kan sudah berjanji seperti yang Allah sudah janjikan kemenangan dan kepemimpinan itu dalam surat An-Nur. Tayyib. Ayat yang ke-55. Baik, sudah kita sampaikan sebelumnya. Al-wajibu ala kulli muslimin, yang menjadi kewajiban atas setiap muslim, an yutabbiqa, agar dia menerapkan hukmallahi, hukum Allah fi syu'uni hayati, dalam kondisi setiap kondisi kehidupannya, kulliha, dalam setiap kondisi kehidupannya semuanya. Fi syu'uni hayati kulliha itu dalam setiap kondisi kehidupannya. Ada betul itu terjemah. Syu'un itu urusan-urusan. Fi ma yastati'uhu, sebatas kemampuannya. Idzan, jadi wajibu kulli muslimin, kewajiban setiap muslim, an ya'mala ma agar dia, yang menjadi kewajiban masing-masing muslim itu, setiap muslim itu, agar berjuang sesuai dengan kemampuannya, ma bistita'atihi, sesuai dengan kemampuannya, wala yukallifullahu nafsan, dan Allah tidak membebani seorang pun illa wus'aha, kecuali berdasarkan kemampuannya. Nah, itu dia. Walaysa hunaka talazumun baina iqamati tauhidi, di sana tidaklah ada suatu kemestian di antara menegakkan tauhid yang sahih, baina iqamati tauhidi sahihi wal ibadati sahihati, dan ibadah yang sahih, wa baina iqamati daulatil islamiyati, dan di antara menegakkan negeri Islam, fil biladi, di negeri allati la tahkumu, yang tidak berhukum bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan. Maksud Al-Albani begini, tidak ada hubungannya atau menjadi satu kemestian kita berjuang untuk tauhid ini mesti pula menegakkan negara Islam. Tidak mesti begitu. Itu yang dimaksud dengan penggalan kata ini, kalimat ini. Li'anna awwala ma yuhkamu bima anzalallahu, karena sesungguhnya poin pertama yang mesti berhukum atau ditegakkan, yuhkamu bima anzalallahu, yang mesti ditegakkan hukum yang Allah turunkan, fihi, padanya,
huwa iqamatut tauhid, yaitu menerapkan tauhid. Wa hunaka, dan di sana bila syakkin. Ini perlu uraikan. Jadi kata Syekh Albani rahimahullahu taala, tidak ada talazum, tidak ada suatu mesti kita kalau berdakwah terhadap tauhid itu mesti pula kita nih menegakkan hukum menegakkan negara Islam. Tidak. Seperti sebagian kelompok mengatakan, menggembar-gemborkan, tidaklah kita kalau menegak tauhid ini mesti negara akan negara Islam. Tidak mungkin tauhid itu akan tegak kecuali ada dengan negara Islam. Dulu saya ngaji ya di Harakah Hizbut Tahrir misalkan, itu ada sebuah slogan yang sangat terkenal, la izzata illa bil Islam wal islama illa bil syariah wala syari'ata illa bid daulah khilafah rasyidah. Tadi pakai lagu tu. Ustaz Finki masih ingat dia tu. Nasyidnya. La izzata illa bil Islam. Tidak ada kemuliaan tanpa Islam. Ini sahih ni. Wala Islam illa bi syariat, tidak ada Islam tanpa syariat. Tapi bahasa syariat ini seperti apa? Sebab syariah di kalangan generasi salaf juga bermakna akidah. Ya. Dan tidak ada syariat illa bidaulah. Tidak ada syariat tanpa terwujudnya daulah negara, daulah khilafah rasyidah. Makanya sedikit khilafah. Itu dia. Solusi apa-apa sedikit khilafah. Sedikit-sedikit apa khilafah. BBM naik, solusinya khilafah. Apa lagi? Nanti terjadi musibah, solusinya juga khilafah. Apa-apa khilafah. Kita bukan mengingkar khilafah, ya, tetapi cara dan langkahnya itu. Makanya kata Syekh Albani, li'anna awwala ma yuhkamu bima anzalallah, karena sesungguhnya perkara atau poin pertama yang harus ditegakkan hukum Allah adalah iqamatut tauhid, menegakkan tauhid. Itu yang pertama dulu. Ini tauhid tak ditegakkan, sibuk dengan hilafah. Bila syakin, tidak kita ragukan atau tanpa keraguan, ada umurun khassatun, ada perkara tertentu, ada perkara yang bersifat khusus, waqa'at fi ba'dil usuri, yang terjadi pada sebagian masa atau waktu. Usur itu masa. Wahia an takunal uzlatu khairan minal mukhalatati, bahwa adalah uzlah, mengasingkan diri, itu lebih baik daripada bergaul dengan manusia ini. Ada masa-masanya nanti tuh. Fayatazilul muslimu fi syi'bin minasyi'abi wa ya'budu rabbahu, maka seorang muslim itu apa? Beruzlah fi syi'bin. Syi'bin ini bisa bermakna satu jalan di atas bukit, tapi makna yang lebih tepat saya rasakan adalah lembah sempit di antara dua gunung. Ya, satu jalan di atas gunung, ya. Syi'bin itu bisa bermakna satu jalan di atas gunung, tapi yang lebih pas dalam konteks di sini adalah satu lembah sempit di antara dua gunung, atau satu tempatlah di antara gunung itu. Lalu seorang muslim itu beruzlah fi syi'bin minasyi'abi, di satu lembah sempit di antara lembah-lembah di gunung tu, di antara gunung-gunung tu, ya. Wa ya'budu rabbahu, dan dia beribadah kepada Rabbnya, wa yakuffu min syarrin nasi ilaihi, dan dia menahan diri dari keburukan manusia kepadanya, wa syarrihi ilaihim, dan juga menahan diri dari keburukannya kepada mereka. Wa hadzal amru, perkara ini atau perintah ini, qad ja'at fihi ahaditsun katsiratun jiddan, sungguh telah datang pada perkara ini hadis-hadis yang banyak sekali. Ada banyak hadis yang menerangkan keutamaan uzlah ini, ya, tentang kondisi seperti ini. Wa in kanal aslu, sekalipun kata Syekh adalah asalnya kama jaa fil hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, asalnya
Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, al-mu'minul ladzi, orang mukmin yang yukhalitun nasa, bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar atas gangguan mereka, cercaan mereka, celaan mereka, hinaan mereka, dan segala bentuk gangguan yang lain. Khairun, lebih baik, minal mu'minil ladzi, dari orang mukmin yang la yukhalitun nasa, yang tidak bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan tidak pula sabar atas gangguan mereka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bayangkan, jangankan mesti menegakkan negara Islam, saking pentingnya menegakkan tauhid dalam diri kita dan keluarga-keluarga kita, ada saatnya kita itu pergi uzlah, kita tinggalkan masyarakat yang banyak ini, kalau dah saking rusak dan parah kali. Ini banyak hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bukan memaksakan diri untuk mendirikan daulah khilafah atau daulah Islamiyah, tidak sampai ada syariat yang begitu. Untuk apa? Ini tandanya bahwa kita harus menyelamatkan tauhid kita. Dan Rasul juga menyebutkan, innas sa'ida liman junnibal fitan, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling jauh dari apa? Fitnah. Betul? Ini dia. Namun di sini yang perlu digarisbawahi, wa in kanal aslu. Ini kata Al-Albani, sekalipun hukum asalnya apa? Bergaul dengan manusia. Hukum asal ternyata seorang muslim itu bergaul, bukan tidak bergaul. Tapi kalau rusak kita tidak bisa lagi, mungkin ada masanya, ada kondisinya, uzlah. Ini bisa paham? Faddaulatul muslimatu, maka negeri Islam itu bila syakkin, tanpa diragukan, wasilatun, adalah satu sarana, wasilah liiqamati hukmillahi fil ardi, adalah satu sarana atau wasilah untuk menerapkan hukum Allah di bumi. Walaysat ghayah, dan dia bukanlah tujuan bihaddi dzatiha, dengan sendirinya. Jadi daulah khilafah itu, daulah Islam itu, negeri Islam itu bukanlah menjadi tujuan, tapi hanya sarana. Yang menjadi tujuan sebenarnya, ghayah kita itu adalah tegaknya hukum Allah. Dan hukum Allah yang pertama kali untuk ditegakkan adalah tauhidullah. Tayyib. Ini harus penting. Ini sibuk dengan khilafah, ngaji tauhid tak beres, nawaqidul la ilaha illallah tak paham, nawaqid Islam tidak mengerti. Ini bahaya sekali. Makanya ngaji tauhid. Ya, makanya insyaallah nanti malam kita lanjutkan dengan makna la ilaha illallah. Kitab. Wa min ajaibi ba'did du'ati annahum yahtammuna bima la yastati'una al-qiyama bihi minal umuri. Wa min ajaibi, dan di antara perkara yang ajaib, ya, ba'dud du'ati, sebagian dai itu, annahum, sesungguhnya mereka, yahtammuna, perhatian dengan perkara la yastati'una, dengan perkara yang tidak sanggup mereka melaksanakannya, minal umur, dari perkara-perkara yang ada itu. Wa yadda'una, dan mereka tinggalkan ma huwa, apa yang wajibun alaihi, yang menjadi kewajiban atasnya, wa maisurun, dan yang mudah. Khilafah sulit, yang mudah tauhid, sibuk dengan khilafah. Tidak perkara yang memudah ini, padahal wajib. Wadzalika bimujahadati anfusihim, yang demikian itu dengan bersungguh-sungguhnya diri mereka, atau bermujahadah diri kita, mereka, kama qala dzalika da'iyatul muslim, sebagaimana juga yang dikatakan oleh dai muslim,
alladzi awsa atba'ahu, yang dia berwasiat kepada pengikut-pengikutnya biqaulihi, dengan ucapannya. Jadi kata Al-Albani, sebenarnya yang wajib itu begini, ada seorang dai muslim dia berkata, yang dia maksud ini ucapan, beliau nukilkan ucapan salah seorang pembesar Ikhwanul Muslimin, ya. Katanya begini, aqimu daulatal islami fi nufusikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam di diri kalian, tuqam lakum fi ardikum, niscaya akan ditegakkan bagi kalian di daulah itu di negeri kalian. Jadi ini kata Al-Albani, ini ucapan mereka, ucapan ini betul. Tetapi wa ma'adzalika, meskipun demikian, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, najidu katsiran, kita mendapati kebanyakan min atba'ihi, dari pengikut-pengikutnya, yukhalifuna dzalika, menyelisihi perkara itu, menyelisih yang demikian. Kalau ini betul di kalimatnya, aqimud daulatal islami fi nufusikum tuqam lakum fi ardikum, tegakkan negara Islam di hati kalian, niscaya akan ditegakkan Islam itu di negeri kalian. Betul. Tapi kebanyakan pengikutnya itu tidak menerapkan syariat Islam. Dalam kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu disebutkan ini. Ucapan siapa ini? Cuman saya lupa. Ada baiknya dalam syarahnya itu kita tulis ucapan siapanya ini. Syekh Albani menukilkan ya ucapan siapanya ini. Tidak menyebutkan ucapan siapanya ini. Beliau hanya menyebutkan qala dzalika da'iyatul muslim, telah berkata yang demikian itu oleh dai muslim. Jadi ya demikian ya. Ini ada ucapan mereka itu, dai mereka yang terkenal itu siapa. Bisa dilihat ini, seingat saya dalam kitabnya ya Syekh Salim bin Al-Hilali, menyongsong kejayaan Islam. Itu ada terjemahannya, judulnya ya menyongsong kejayaan Islam. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bisa dilihat di sana itu. Ya, baik. Insyaallah. Seingat saya begitu. Ja'ilina julla da'watihim, mereka menjadikan julla, mayoritas dakwahnya atau sebagian besar dakwah mereka itu ila ifradillahi azza wa jalla bil hukmi, mentauhidkan Allah azza wa jalla dengan hukum atau undang-undang. Wa yu'abbiruna an dzalika bil ibaratil ma'rufati, dan mereka mengibaratkan atau mengungkapkan yang demikian itu dengan ungkapan yang terkenal, al-hakimiyatu lillah, hukum itu apa? Milik Allah. Bahkan juga disebutkan tauhid hakimiyah, tauhid, mentauhidkan Allah dalam menegakkan hukum. Wala syakka, tidak diragukan, bi annal hukma lillahi wahdahu, hukum itu milik Allah semata, wala syarika lahu fi dzalika, tidak ada sekutu bagi Allah pada yang demikian, wala fi ghairi, tidak pula pada masalah-masalah lain. Allah ini tak ada sekutu bagi dia. Walakinnahum, tetapi mereka, minhum, di antara mereka, kondisi mereka, walakinnahum, tapi kondisi mereka, minhum, satu contoh di antara mereka, man yuqallidu madhaban, orang-orang yang taklid terhadap satu mazhab, minal madhahibil arba'ati al-yawma, dari madhab-madhab yang 4 pada hari ini. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata, indama ta'tihi as-sunnatus sarihatu, ketika datang kepadanya sunnah yang sarihah, as-sahihah, yang jelas lagi sahih, hadza khilafu madhhabi, dia pun berkata ini berbeda dengan madhabku, atau ini menyelisihi madhabku. Kalau begitu dia taklid dengan satu madhab, ya, tapi datang hadis yang sahih dan sariyah dan sahih, jelas dan sahih, dia mengatakan menyelisih madhabku. Fa ainal hukmu bima anzalallahu fi ittiba'is sunnah, maka kata Albani, fa ainal hukmu bima anzalallahu fi ittiba'is sunnah,
di mana hukum-hukum Allah, bagaimana hukum itu, bagaimana hukum dengan apa yang Allah turunkan itu dalam mengikuti sunnah. Ya kan slogannya apa? Menegakkan hukum Allah. Maka di mana letaknya berhukum dengan hukum Allah itu dalam mengikuti sunnah Nabi? Baik, begitulah kondisinya. Kalau iya kita menegakkan hukum Allah, ini ikuti sunnah. Nah, itu maksudnya. Wa minhum man tajidu ya'budullaha 'ala turuqis sufiyyati. Dan di antara mereka ada orang-orang man tajiduhu, yang orang yang engkau dapatkan dia beribadah kepada Allah di atas tariqah sufiyah. Fa ainal hukmu bima anzalallahu bitauhidi? Di mana letaknya? Lalu di mana letaknya? Fani bisa bermakna lalu. Di mana letaknya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dengan tauhid? Fahum yutalibuna ghairahu. Maka kondisi mereka itu menuntut orang-orang lain bima la yutalibuna bihi anfusahum, dengan apa yang tidak mereka tuntut diri mereka. Inna minas sahli, sesungguhnya di antara bentuk yang mudah jiddan sekali, an tutabbiqa al-hukma bima anzalallah, agar engkau berhukum dengan apa yang Allah turunkan fi aqidatika, di dalam masalah akidahmu, fi ibadatika, dalam masalah ibadahmu, fi sulukika, dalam perilaku-perilakumu, fi darika, di rumahmu, fi tarbiyati abnaika, dalam mendidik anakmu, fi bai'ika, dalam jual belimu, fi syara'ika, di dalam penjualanmu, dan syara'ika, ya, pembelianmu. Bainama minas sa'bati jiddan, ya dibandingkan di sisi atau ketika ada yang sulit sekali, ya, ada yang sulit sekali. Apa itu? Antajbira au tuzila, atau antujbira, kamu paksakan, au tuzila dzalikal hakima, atau kamu singkirkan hakim alladzi yahkumu fi katsirin, yang berhukum dalam kebanyakan min ahkamihi, dari hukum-hukumnya itu, bi ghairi ma anzalallah, dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi mereka singkirkan. Itu sulit sekali. Melakukan kudeta, melakukan perlawanan kepada penguasa. Inilah bainama minas sa'bi jiddan. Sedangkan bainama ini bisa bermakna sedangkan atau sementara. Nah, sementara. Perkara yang sulit sekali. Minas sa'bi jiddan an tujbira aw tuzila dzalikal hakim alladhi yahkumu fi katsirin min ahkami bighairi ma anzalallahu. Falimadza tatrukul muyassara? Kenapa kamu tinggalkan hal yang mudah ilal mu'sir, kepada sesuatu yang sulit? Yang mudah kamu tinggalkan, yang sulit kamu kerjakan. Ini satu keanehan yang terjadi. Ya. Hadza yadullu ala ahadi syai'aini. Ini menunjukkan salah satu dari dua hal. Hidupkan lampu biar terang. Hadza yadullu ala ahadi syai'aini. Ini menunjukkan salah satu dari dua perkara. Imma, ada kalanya an yakuna hunaka su'u tarbiyatin, ada kalanya di sana dia jelek pendidikannya atau salah didik. Jadi kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini terjadi sebabnya ada. Yang pertama salah didik, wa su'u taujihin, dan salah pengarahan, dan yang kedua wa imma ayyakuna, dan ada kalanya hunaka, di sana, ini hunaka su'u akidatin, jeleknya akidah, tadfa'uhum, yang mendorong mereka, wa tasrufuhum ilal ihtimami, dan memalingkan mereka, atau wa tusrifuhum ilal ihtimami, dan memalingkan mereka kepada ihtimam, tasrufu, wa
wa tasrufuhum ilal ihtimami, dan memalingkan mereka kepada perhatian bima la yastati'una tahqiqahu, kepada sesuatu yang tidak sanggup mewujudkannya, anil ihtimami, dari memperhatikan bima huwa dakhilun, dengan sesuatu yang masuk fi istita'atihim, di dalam kesanggupan mereka. Dua hal ini saja kata Syekh Albani. Satu apa? Ada kalanya salah tarbiyah atau salah didik, dan yang kedua jeleknya akidah yang membuat mereka, yang mendorong dan mereka dan memalingkan mereka dari memperhatikan hal yang sanggup, ya, memalingkan dari hal yang sanggup, ya, kepada hal yang tidak sanggup dilakukan. Ini dia. Jadi bahaya. Maka disinilah pentingnya kaedah pengasuhan dan pendidikan. Kalau salah asuh, salah didik itu bahaya sekali. Jangan sampai salah didik, salah asuh, jangan sampai. Nah, makanya yang pertama kali harus dibenarkan dulu cara didik dan asuhnya, dicuci otaknya. Barakallahu fikum. Fa ammal yawma fala ara, maka adapun hari ini saya tidaklah melihat illa istighala, kecuali menyibukkan diri, kullal istighali, dengan segala kesibukan, bitasfiyati wa tarbiyati, dengan metode tasfiyah dan tarbiyah ini, memurnikan pemahaman umat dan mendidik umat, wa da'watin nasi ila sahihil aqidati wal ibadati, dan mendakwahkan manusia menuju akidah yang sahih dan ibadah yang benar. Kullun, masing-masing, fi hududi istita'atihi, berada dalam batas-batas kesanggupannya. Wala yukallifullahu nafsan, dan Allah tidaklah membebani seseorang illa wus'aha, kecuali berdasarkan kesanggupannya. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam atas nabi kita Muhammad dan keluarganya. Ya, ikhwati fillah, alhamdulillah kita setelah khatamkan baca kitab kecil ini. Senang hati tidak? Ya, saya bahagia sekali rasanya mengkhatamkan kitab kecil ini. Saya rasakan ini terutama menterbiyah diri saya. Hai Firdaus, katanya, dengan sibuk politik dan urusan umat saja, ajarkan akidah, tasfiyah dan terbiyah umat. Ini makanya saya sangat gembira sekali, wallahi, rasanya sangat gembira saya sekali membaca ini, ya. Dan saya ingin sedikit tambahkan pada poin terakhir ini, dua hal ini, tasfiyah dan tarbiyah. Jangan sampai salah asuh, porsinya juga harus pas. Kalau kebanyakan tasfiyah, tarbiyah tak ada, memurnikan akidah umat itu pada sibuk dengan tahzir saja. Ini cela orang ini, cela orang itu, ya, sibuk menilai orang saja. Tak ada tarbiyah, itulah bahaya. Tidak ada tarbiyah, maka tarbiyah diri. Tapi sibuk tarbiyah saja, salah. Asas tarbiyahnya tidak di atas tasfiyah. Oleh karena itu tasfiyah dan tarbiyah, pendidikan. Tasfiyah apa? Pemurnian, dimurnikan dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah memberikan kita taufik untuk menyelesaikan kitab kecil ini. Saya merasakan sangat bermanfaat sekali. Ya, at-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Tauhid yang terlebih utama, wahai para dai Islam. Ya, sekian lama rasanya membaca kitab dan mengkhatamkan kitab ini yang paling membuat saya bergembira. Alhamdulillah. Saya bersyukur kali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kitab berikutnya. Masih dalam masalah tauhid dan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.